Halo, perkenalkan nama saya Siti Fauzia. Saya berperan menjadi Bu Tejo di Tilik The Series ini. Polke dan Polke. Astagfirullahaladzim. Prosesnya itu tentu saja melewati casting yang dipilih sama Agung sendiri ya, sutradaranya. Jadi ada satu produksi dari Dana Istimewa Yogyakarta untuk kemudian keluar satu produk berbentuk film pendek yang saya kemudian bermain di sana. Proses castingnya waktu itu kami melakukan reading dan sempat untuk switch dari satu peran ke peran yang lain sampai kemudian dipilih mana menurut Agung yang cocok untuk memerankan peran masing-masing ini di Tilik film pendek waktu itu. Lalu datanglah informasi bahwa film pendek Tilik ini untuk dijadikan series. Itu sangat menarik buat saya karena series gitu ya, jadi pasti kan proyeknya akan panjang, ceritanya akan panjang gitu loh, akan ada proses yang lebih panjang yang dilakukan, dan itu membuat saya jadi penasaran dan bahagia sebetulnya karena ternyata apa yang kemudian kami lakukan itu masyarakat atau teman-teman di luar sana itu sangat menyukai gitu, terlebih kepada sosok yang saya perankan. Jadi itu menambah kegelisahan saya untuk kemudian kepengen dangdang dulu kepengen segera untuk mengerjakan proyek ini menjadi dari film pendek ke seriesnya gitu. Menceritakan karakter Bu Tejo ini di Tilik The Series itu lebih komplit karena kemudian orang nggak hanya melihat sisi bagaimana dia ini menjadi orang yang sangat itu tadi suka sekali menilai orang lain, tapi bahwa dengan begitu sebetulnya dia punya kepedulian. Di bahasanya Pak Tejo terakhir itu ngomongi bahwa gemati karo ngrasani iki bedane tipis. Jadi saya sepakat sama soal itu gitu. Tapi yang harus diingat bahwa Bu Tejo ini nggak cuma sekedar membicarakan masalah orang lain gitu, nggak cuma membicarakan orang lain gitu, tapi juga berkontribusi terhadap masalah-masalah yang dialami oleh orang lain gitu. Jiwa sosialnya ini yang kemudian terlihat seperti dominan nyinyirnya waktu di film pendek, padahal ketika di series itu orang jadi kemudian sangat paham kenapa Bu Tejo ini sangat kritis sekali terhadap hidup orang lain gitu, karena emang suka merasa bahwa dia punya kemampuan atau situasi yang lebih dari orang lain, justru malah dari kekuatan itu apa yang kemudian bisa dia lakukan gitu. Itu juga didikan dari orang tuanya sih. Itu kenapa dulu simbahnya itu memang si mantan lurah gitu. Jadinya ya karena jiwa sosialnya yang tinggi itu tadi gitu, juga didikan orang tua itu tadi tuh. Buruknya Tejo kalau ngomong itu nggak difilter sukanya. Jadi begitu dia bilang nggak bisa, ya udah nggak bisa aja gitu, atau kayak gitu tuh salah, ya udah dia bilang gitu aja salah gitu, tanpa memikirkan efek perasaan gitu. Apakah kemudian yang dikatai beliau ini atau yang dikritisi beliau ini harus datang ke psikolog untuk healing, kan dia juga nggak mungkin mikir sejauh itu gitu ya. Nah itu sebenarnya saya menyebutnya memang agak kurang sedikit sabar gitu Bu Tejo ini jenisnya. Tapi kelebihannya adalah sebagai perempuan beliau ini sangat mandiri. Bahkan saking mandirinya itu tetangga-tetangga pada ngomongin pada
pada bergosip bahwa si Pak Tejo ini cuman numpang hidup gitu sama Bu Tejo. Karena memang pada dasarnya Pak Tejo ini jadi kontraktor juga karena jasanya Bu Tejo gitu yang mengarahkan kepada Pak Tejo harus berkarir gimana gitu loh, harus tahu bekerja dengan cara bagaimana gitu. Dan kebetulan Pak Tejo ini kan memang orangnya nurut gitu sama Bu Tejo, ya iyalah nurut ya, kalau nggak nurut ya dia mau hidup gimana gitu, tahu sendiri kan. Tuh. Polke Dan, Polke. Astagfirullahaladzim.